Di sini ada gerebekan. Ya ini orang-orangnya bego aja. Ngapain lu ngurusin urusan ranjangnya orang lain? Takut sih pernah. Bahkan mami aku tuh ngomong sama aku kayak, kamu udah harus ada bodyguard. Serem ya. Oh no, cause people are crazy. It's time to deal the Joker. Gue mau ceritain, tapi jangan baper ya. There we go. Yes, oke. Hai guys, jadi kita balik lagi kali ini sama Indaji baby. siapa sih yang nggak tahu Indaji, manusia kontroversial satu ini? Sorry Coki. Kita akan berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia, tapi kalau Indah mancing, maafkan Marella. Bener. Nggak beneran. Kayaknya terakhir kali gue itu masuk ke podcastnya lu, bahasa Indonesianya gue masih itu ya, masih Iya, lumayan parah. lumayan parah ya. Lumayan parah. Kayak aku sekarang nih. Enggak. Dulu dia lebih parah. Oh ya, jauh lebih parah. Tapi sekarang sih ya udah jauh lebih bagus. Mukanya dia barusan mikir banget. Udah. Ya. Oke. Kamu full time di content creating ya? Sebenarnya sih I guess I have 2 full-time jobs. Tapi ya itu salah satu full-time-nya lah. What is the other one? Ya aku sih bisnis. Business owner. Iya. I'm a cosmetic startup. Oh ya? Suka bulu mata sama kuku press-on nggak kalian? Suka apa? Bulu mata sama Bulu mata sama kuku press-on. Kuku pasti nggak ya? Aku malah lebih ke kuku daripada Aku bulu mata. lebih Oh iya, kuku tapi kan sih. berdua model kan, jadi kadang-kadang pasti butuh kali. Oh Iya, iya. betul. Boleh lah dikirimin nggak apa-apa sih. Iya kayak kalian kalau misalnya ada modeling shoot kayak gitu, terus kukunya nggak di manicure kayak jelek jengkel gitu. Kayak sekarang iya. gini. Thank you. Like right now ada pakai kuku press on kayak gitu ya itu probably helpful. I'll send Okay. you guys some. Yeah, press on nails. Boleh. Sama lashes. Bless. Jadi Indaji bikin kontennya. What are you known for? What's your content? Pasti semua orang udah tahu. Kalau secara teknis sih sospol ya. Ya yang makanya lumayan kontroversial karena ya selalu sosial politik sih sebenarnya yang selalu aja kontroversial. Pernah ada yang pengen nuntut gak? Nuntut. Yes. Belum ada, jangan sampai ada. Gak ada? Sama sekali. Ngancem. Ngancem sering, itu mah tiap hari. Every other Tuesday. Every other Tuesday. Every other Tuesday. Dapat ya death threats, rape threats, apa kayak gitu. Terus pernah satu kali manajernya aku tuh ditelepon. Ada orang ngaku dia itu dari ormas apa kayak gitu. Pokoknya manajer aku tuh ceritanya kayak telepon minta Indaji keluarkan peminta maaf bukan peminta maaf, like an apology, issue an apology karena dia sudah menyinggung atau apa kayak gitu. Oh. Ya, itu aja. Tapi kalau misalnya nih sampai sekarang kan sebenarnya belum ada yang beneran nuntut. Tapi are you scared bakal dituntut atau enggak? Oh ya, I should be. Seharusnya ya. Kalau aku waras ya, seharusnya. Kalau waras. Kalau waras. Enggak, ya selalu di belakang pikiran sih, ya emang jujur selalu di belakang pikiran. Aku juga setiap hari diingetin mami aku kayak, kamu tuh mau ngapa-ngapain, oke, asal jangan sampai kena masalah hukum. Ya, kamu kena masalah hukum, mami biarin kamu di penjara aja, mami nggak bolosin kamu keluar. So I'm like, okay, yeah, I like better not fuck around and find out with that one. Jadi I know what to do, and I know what not to do. Kalau ada threats, pernah takut nggak? Takut sih pernah, ada satu yang takut banget sih enggak ya, tapi lebih kayak mengkhawatirkan soalnya dia ini orang tuh memang punya detail-detail kayak lokasi aku sering di mana kayak gitu, kayak dia tahu aku sering ke mall ini terus dia detailin kayak gitu, terus dia tulis kayak awas kalau gua sampai lihat lu gua perkosain lu. Wah, Kayak gitu, ya apa? tapi itu dia detail ngikutin, it's real. Iya, those are accurate information. Kayak aku tuh biasanya kayak di sekitar sini. Oh my god. Kayak gitu. Berarti dia beneran stalkingin. God damn. Kayak beneran ngikutin. Ya itu sih, ya itu mengkhawatirkan banget ya. Yeah. Cuma aku juga pikir, ya untungnya sih kalau aku tinggal di ada banyak satpamnya lah. Jadi itu juga memberikan layer of protection kan. So I don't have to worry too much. Tapi ya juga pasti harus tetap ya waspada lah. Bahkan mami aku tuh sekarang lagi ngomong sama aku kayaknya kamu udah harus ada bodyguard, tapi nggak untuk kayak misalnya kalau ke ya bodo amat kalau ke PIM pakai bodyguard ya nggak usah, tapi maksudnya kayak tempat-tempat tertentu, event-event tertentu mungkin kamu butuh. Oh, karena ya emang agak serem ya. Oh no, cause people are crazy. No, people are crazy. People are fucking But crazy. you're a boxer, so. I am a boxer. But you're also 4'11". But I'm also 4'11". But you're also 4'11". But Mike Tyson is not that big. Is he not? He's not that big. No, he's shorter compared to all the other people. Okay, bless. Oh yeah, but like
Come on, like he's It's fast. about speed. Oke, It's about jadi- speed. Oke, ya. Gak ngerti aku tuh guys. Makasih loh. Gak mudeng. Gak mudeng ini. Oke, anyways, setelah semua ancaman-ancaman yang datang, Ya. apakah Anda mengerem sedikit tentang kontroversinya? No. No. Tambah Habis tambah di-warning by digas, your mom. tambah digas. Hah? Tambah digas. Enggak tambah gas tapi enggak take my foot off the pedal juga, enggak kurangin gasnya, kayak ya udah, kayak ya asal aku itu ya oke ngomong apa adanya tapi masih bisa bertanggung jawab, ya oke, ya udah. Kenapa? Why do you choose social politics? Why social politics? That's a good one. Aku sih dari dulu emang udah dari kecil nomor satu, I feel like aku rasa aku dapat apa ya, how do you say this in Indonesian, kayak kesukaan dengan Oke, politik. oh, passion. Ya passion, kayak kesukaan, Tertarik. ya ketertarikan kepada politik itu udah dari kecil gara-gara ibu aku kan. Soalnya ibu aku tuh juga lumayan orangnya politically charged, kayak ya suka bahas politik meskipun bukan sama aku karena ya masih kecil, tapi setidaknya kayak ya mungkin ngomong ke orang lain lah kayak Ya, gitu, selalu tapi berkomentar. dia kerja di politik. Oh enggak, dia itu what is it, wirasatawan? Like wirasata, wirausaha, is that like an entrepreneur? She's just a businesswoman. Okay, entrepreneur. Okay. Is a very common word. You don't need to translate them. Okay, no, but there's the Indonesian like Wirausaha. wirausaha. What is wirasatawan? I think you're mixing wisatawan and wirausaha. Oh, what is that? Wisatawan is like the visitors, like tourists. Oh, never mind. My mom's not a Yeah. tourist. Ibu aku bukan turis, dia entrepreneur. Ya, jadi Ya, dia kayak bisnis. pengusaha lah ya, tapi emang suka Usaha. ngebahas politik sosial Iya, gitu. iya kali mami gua politik orang di Cina. Can I ask? Hah? Kenapa? Is she on the more liberal side? Oh yeah, For sure. for sure. Yeah. For sure very liberal politically. Apalagi kalau dibandingkan sama the average Chinese Indonesian kayak parent kayak gitu, wah liberal banget ya. Oh iya. Iya, jadi ya mungkin awalnya mulai dari situ. Sebenarnya aku punya cerita lucu juga waktu aku masih kayak what's middle school, SMP. SMP. Ya, waktu aku masih SMP dimarahin guru, nggak ada guru waktu itu kan kita masih Facebookan kan. Iya, nggak tahu ya kenapa waktu itu aku ada guru di Facebooknya aku, tapi pokoknya adalah I added my teacher on Facebook. Oke. Jadi dia bisa lihat dong statusnya aku. Bad idea guys. Stupid idea. Bad idea. Don't do it. Don't do it, girl. Don't do it. Tapi terus mami aku ditelepon kayak anaknya kamu suka posting Politik. ya politik di Facebook. At that time I was talking shit about the US president. I don't even remember. I can't remember. Is it Bush? SMP? Barack Obama. Before, I think. No, it was SMP? enggak, it was before Obama. Before Obama was Wasn't that Bush? Bush. Yeah, Bush. Ya, so I was talking shit about Bush. Padahal aku nggak tahu aku juga ngomong apa, tapi pokoknya kayak gitu aja lah. Ngomongin presiden apa kayak gitu, berkomentar-komentar. Terus my mom was like, "What the fuck are you doing? Cepetan kamu hapusin." Jadi ya mulai dari situ. Jadi aku dari dulu udah kayak politically charged banget. I care a lot about politics. Karena politics is everything. It is. Kayak aku tuh sebel banget kadang-kadang kayak orang itu nggak ngerti betapa kayak beneran segala hal, kayak sekecil lu bisa pergi clubbing, pernah nggak lihat orang disabilitas pakai wheelchair pergi clubbing? Nggak kan? itu Nggak, dan bener itu nggak politik, sih? nggak, itu sosial, dan Iya. itu sosial politik. Kenapa orang-orang dengan disabilitas yang memakai kursi roda, kita nggak pernah lihat mereka di klub misalnya, karena tidak ada aksesibilitasnya kan? Betul. Ya, yang jadi percakapannya itu ya adalah aksesibilitasnya itu buat teman-teman dengan disabilitas. Nah itu sospol gitu. So literally everything is politics. Jadi aku udah dari kecil udah mulai berpikiran seperti itu sih. Like I'm a very analytical person. Aku orangnya suka beranalitika, suka dan juga ya lumayan bacot kayak gitu. So you combine the two together, you get somebody like me. Because you're curious lah. Iya, ya like pada akarnya itu ya emang karena aku selalu penasaran dan aku selalu tipe orang yang suka menanya kenapa lah. Jadi mulai dari situ balik ke Indonesia. Sebenarnya kan aku jurusannya bisnis ya. Jadi emang aku nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Oh right, I remember. Karena aku kan dulu JU kan. Yeah. Ya you know me from JU. Yeah. Mulai di Jakarta Sensor nggak sengaja viral. Terus orang kan mulai kenal aku dari situ kan. Pas banget waktu itu aku mulai nongol nih di TikTok. Tapi awalnya tuh aku di TikTok bukan gara-gara apa ya. Gara-gara aku Tajir. aku kan penulis buku. Oh, you Yeah, are? yeah, I'm an Okay. author. My book was in Kinokuniya. Oh, for real? Yeah, for real, for Wow. real. Jadi aku waktu itu baru saja menerbitkan buku. Nah itu bukunya aku
awalnya di TikTok tuh niatnya aku mau promosi buku. Nah malah orang itu kenal aku dari JU kan. Terus ya orang pada follow. Aku dapat banyak DM nih kayak you seem really interesting. Kamu orangnya interesting banget. Kamu perspektifnya itu sangat fresh dan sangat beda dari dibandingkan banyak orang Indonesia. Dan kamu itu articulate banget. Kamu lumayan pandai, vocal dan pandai berbicara, mengekspresikan diri dan pikiran. Nah, we would like to hear more from you. Aku pikir ya udah aku orangnya bacot ya, jadi podcastan aja kayak gitu. Ya dan kenapa juga sosial politik ya karena jujur kalau kita mau bahas dari segi apa yang sangat kurang di Indonesia tapi at the same time sangat penting ya itu political apa ya, how would you say it? Political perspective. Well, political perspective ya itu penting juga karena Indonesia itu selalu saja kita itu negara yang sangat ya nomor satu konservatif, sangat tradisional, lumayan ya kolot mungkin kata jahat ya, tapi maksudnya kita itu progressivism, this idea of to progress forward itu kadang-kadang ya sulit kalau di Indonesia. Diterima lah. Ya karena orang di sini cenderung pemikirannya nggak terlalu terbuka ya. Ya, and I think number one that's true karena sebenarnya di Indonesia itu banyak yang berpikiran liberal seperti ibunya aku dan berbagai macam ideologi dan ide-ide politikal tapi sayangnya itu tidak selalu didengar karena juga susah karena we're a very conformist society. Kalau kamu idenya sedikit berbeda orang cenderung kayak dibungkamin kan. Ya jadi perspektif itu nomor satu, tapi juga political awareness. That's fair. Aku sekarang sebenarnya bahagia banget. I feel like right now we are in a time in Indonesian yang udah mulai open society, udah mulai open dan juga udah mulai lebih pinter berpengetahuan tentang politik. Gara-gara social media. You're very interested in sospol kan? Yeah. Have you ever considered buat jadi politicians or something like that? Do you want to go into that? Aku udah pernah dapat tawaran. Oh ya? Yeah, I'm not gonna say who. Jadi apa? Ya, what is it called? Like, is it called not caleg, sorry, kader. Tapi kenapa enggak? You're interested in it? Emang aku nggak bisa bilang aku nggak tertarik sih pasti iya. Apakah mau? Sebenarnya ya, of course there's a part of me yang emang mau. Cuma ya kalau kalian ngerti apa-apa tentang sistem politik di Indonesia itu ya agak serem ya. Serem itu satu kata satu laginya itu kotor. Then you can be the start of the clean one. Tapi a lot of people say that ujung-ujungnya kotor. Tapi kan kalau misalnya nggak ada yang nyobain, I mean like kamu you kind of understand this than most of the generation currently kan? Yeah. If you are actually interested, maybe you can start to change. Kan bisa jadi. Bisa saja. It's a double-edged sword karena on the one hand ya emang like sometimes like you need to be the first one to start. Kamu harus menjadi orang pertama untuk memulai. Pada saat yang sama, buat aku nggak penting aku jadi politician apa enggak. Jujur kayak title-nya diri aku tuh aku tahu aku orangnya yang sangat mementingkan itu aku menjadi seseorang yang bisa berkontribusi positif dalam masyarakat kan. Hal-hal itu kan bisa dicapaikan tanpa harus menjadi politician ya sebenarnya. Bisa berbagai macam lain, bisa kamu menjadi entrepreneur, bisa kamu menjadi like even just I mean people say just a content creator atau just a political influencer tapi buktinya ya bisa aja dan itu berpengaruh. Hal-hal sekecil apapun tuh sebenarnya berpengaruh in the grand scheme of things. Karena kan kamu kuliahnya bisnis nih, and then you're very interested in politics. Ada chances gak you're interested to combine them both? Combine both? Ooh, that's conflict of interest, right? Is that conflict of interest? Not really. Not really, no. You can bribe. Contained. That was a joke. Don't. No bribing. Don't We're trying to be listen to clean her. here. Gak boleh. Indonesia tuh negara anti koruptor soalnya. Lah, gua lagi serius juga. Iya. Tawa sih. Iya. Memang Indonesia itu negara yang paling tidak korup. Korupsi itu tidak ditoleransi di negara ini. Ketat, bro. Ketat banget, iya emang. Bro. Berintegritas. Kasian mejanya dipukulin mulu, Neng. Oke, ini udah terlalu berat nih. Let's go to something a bit lighter. What do you think about sex before marriage? Oh my, you said lighter. It is lighter. Well, Is that a serious question? yeah, that's a serious question. Sex before marriage? Yeah. Bodo amat, urusan ranjang orang ngapain? Ya tadi kan di sini ada gerebekan. Tadi Iya, kita ada ngomongin kan. Iya, emang ada gerebekan. Nah, itu sih ya mau gimana lagi selain bilang ya ini orang-orangnya bego aja kayak ngurusin urusannya orang lain, lu urusin aja. Lu pajak lu udah bayar belum? Yang yang
atau yang bego? Enggak yang grebek, yang grebek ya, sorry Grebek, yang grebek. Ngapain lu ngurusin urusan ranjangnya orang lain? Urusan aja sendiri. Have you mau paid your join? taxes? Have you paid your bills? Ya. Have you fed your family? Probably not. Oke, one thing though, kalau di Indonesia kan mostly sex before marriage itu pasti dibelinya ke cewek. What do you think about the girls? What do I think about the girls? Yeah. I mean, shit, go get your dick. Like, I don't care. Like, yeah. That's the socio-political stance di sini kan. Well, yeah, no, that's a social. That's misogyny. That is pure misogyny. That's pure misogyny and sexism. Kenapa cuma ceweknya aja yang kalian mandangin? Apa cowoknya emang enggak? Nah, kalau consent, I feel like consent itu sesuatu yang sebenarnya itu harus diajarin dari sekolah juga, bukan cuma kita mengandalkan kepada orang tua untuk mengajarkan ke anaknya. Jadi itu di mana lembaga-lembaga akademis itu seperti sekolahan itu harus ikut campur dong. Orang kalau mau disagree with me on this one boleh, tapi I feel like consent is part of sex education, right? Usually. Yeah, usually. Makanya pemerintah bisa mulai dari sekecil, sesimpel seks edukasi berdasarkan sains dan juga holistik, yang holistik dalam arti juga menginkorporasikan konsep-konsep seperti consent, misalnya bahwa oke, mau bersetubuh, persetujuan antara kedua pihaknya ya. Kalau dimulai dari dini, start them young, itu I feel like the ripple effects like in the future akan ya bagus banget, dan itu akan membantu sebenarnya. Ini kalau kita ngomongin sebuah macam kebijakan ya mungkin itu salah satunya. Tapi kan sekarang di sekolah-sekolah sebenarnya ada sex ed. I'm actually more confident to talk about this karena aku belakangan ini kalau kalian pergi ke channelnya aku, The Indoji Show, aku pernah bikin episode dengan berpartner dengan Indonesia AIDS Coalition. Jadi kita sempat ngomongin ini, seks edukasi itu sebenarnya di kurikulum emang ada, secara teknis emang ada. Cuma ya kalian you wanna guess like what's the curriculum? Like what do they teach you? Ya not a lot. Secara formal kurikulumnya emang ada, tapi seberapa kurikulum itu mengajarkan hal-hal yang semestinya anak-anak ini tahu, misalnya ya STD misalnya. I mean kondom aja nggak diajarin kayak gitu. Kayak cuma contraception pills itu. Nothing HIV, padahal HIV itu di Indonesia itu juga masalah yang lumayan Jadi sex ed-nya ngajarin apa? Kayaknya cuma sebatas kayak reproductive organs aja udah. Jadi bedanya sama biology apa? I have no idea. Oh, I think it's actually part of biology. I think I could be so wrong. Oke, kalau misalnya ada suggestion kayak gini, if we're gonna give like condoms in the high schools, do you agree with that or not? Kayak bagi-bagi kondom aja gitu di sex ed-nya, for example. Kalau nanyanya ke aku ya, ini kan pandangan pribadi ya. Kalau sebenarnya sih kalau aku iya. Karena kita nggak bisa tutup mata kepada realitasnya bahwa anak-anak muda itu ya kita mau nggak mau mereka akan melakukan, dilarang atau enggak ya dilarang atau enggak ya, mereka kalau mau lakuin ya mereka lakuin. Dan sebagai orang tua ya juga your ability as a parent to restrict your children from doing certain activities itu ya juga tidak selalu kan. Benar, karena orang tua tetap terbatas apalagi di masa-masa puber sebenarnya. Iya, jadi terlepas moralitas, salah satu qualm-nya aku, yang keresahannya aku dengan masyarakat Indonesia dan juga our politicians yang membuat kebijakannya kita, kadang-kadang itu cenderung fokusnya itu terlalu kepada moralitas daripada pragmatism, pragmatis. Ya. Dan ini tuh aku tidak berargumen dari segi moralitas. Kita berpikir pragmatis saja. Aku lebih mending, walaupun aku secara moral gak setuju nih, my 16-year-old son udah like engaging in sexual activities with God knows who. Tapi aku lebih mending ya udah oke, mungkin secara moral aku nggak setuju nih. Setidaknya tuh kamu tidak menghamili siapa-siapa. Benar, itu secara benar lah ya. At least it's safe. Setidaknya kamu tuh nggak terkena STD, HIV, and they don't teach you none of that at school. Karena itu lebih penting. The concern about health is still above the sex itself kan sebenarnya. Yeah, it's more to the idea like better safe than sorry than just making it illegal. Because that won't do nothing. Iya, dan sebenarnya sih Indonesia harusnya contohnya itu belajar dari Amerika lah. Amerika itu bertahun-tahun, berapa dekade mereka itu coba sex educationnya mereka itu for the longest time in America was abstinence. Kamu jangan sex outside of marriage, nanti kamu masuk neraka atau apa kayak gitu. Like it's all of these like shaming tactics dan
promosinya itu abstinence yang dalam arti itu kamu jangan melakukan aja. Ya udah kamu jangan melakukan aja, Nggak ada jangan logiknya. melakukannya aja. It doesn't work. It doesn't. It doesn't work. Jadi kayak dan di Indonesia itu tetap aja sex education kebanyakan kali itu cuma diajarkannya ya kalian nggak boleh ya. Udah gitu aja. Tapi kan sebenarnya kayak kalau misalnya dicontohin dari Amerika ya, Amerika anak-anak yang lahir di luar nikah it was 48%, which is almost 50% of the Right. population. Right. Tapi Sedangkan kalau di Indonesia itu enggak. Tapi di Indonesia lebih banyak kasus aborsi. ya That's the thing. Itu bedanya. So which one do you think is better? oh, that's That's a tough one. that's a very tough one Tapi kayak, I mean, if you Yeah. wanted to talk statistically, I mean better. What's your like what are your parameters for better here? karena considering kalau misalnya dia hamil di luar nikah, meaning anak 48% anak yang lahir di US akan besar dengan satu orang tua. Tapi sebenarnya gini, aku sih tidak setuju dengan the metric. Sebenarnya yang lebih gak gitu penting luar nikah apa enggak. Aku lahir di luar nikah. Cuma yang kita harus lebih liatin itu lahir, is it unwanted and is it unprepared? Unprepared. Unprepared Bukan or unwanted. Kalau I unwanted, think unwanted they're gonna abort it. Well, nggak enggak sih? yeah, Bisa. well, Yeah. Enggak juga. no, enggak Especially- juga. Enggak juga, depending on religious stance. Yeah, it depends on, like, Iya, tapi kalau misalnya udah nyampe 48%, means they're fine with having their children. Tapi maybe they prepared for it. No, they want it. They're still having it. It doesn't really matter like whether or not you're born inside of marriage or outside of marriage, tapi lebih kayak apakah orang tuanya itu siap dan mau. Misalnya contoh nih, kamu umur 19 tahun baru lulus high school dan kamu hamil di luar nikah. Belum nikah nih. Ya udah, tapi kalau kamu misalnya emang mau menjadi seorang ibu lah kayak gitu ya oke, bodo amat ya, itu nggak apa-apa, itu bukan menjadi masalah kan. Sedangkan yang menjadi kekhawatirannya itu having an unwanted pregnancy or an unexpected pregnancy itu mengindikasinya itu bahwa kamu you didn't know what you were doing. Ya, Itu yang jadi kekhawatirannya. betul. Gitu. Jadi I don't care like whether like if it's inside of marriage or outside of marriage, as long as you know what you were doing, as long as you know that this is what you want, nggak masalah dong. Like you're as long as you're Yeah. prepared to have a child. Iya, exactly. Ya bodo amat. As long as the child's taken care of. Berarti dari point of view kamu ya, yang penting pengen punya anaknya atau enggak lebih penting daripada hamil dalam nikah atau di luar nikah. Benar Iya, nggak? I think it's a combination of kamu mau dan apakah kamu siap. Betul. Yeah, like Okay. to some degree like siap, you know. Yeah, and then now we're going into like the whole idea of like, kan kita bahas basically women's rights. Yeah. Most like this entire podcast. Jadi naturally kita akan masuk ke abortion laws. How do you feel about that? Abortion laws. No, I am the one thing about me politically, I'm for the most part libertarian, and so I am 100% all about bodily autonomy. Ngomong bahasa Indonesianya apa ya, bodily autonomy, otonomitas tubuh. Tapi emang kan Iya, otonomi tubuh di mana Iya. pemerintah itu sebenarnya itu seharusnya tidak berikut campur dengan apa yang kamu melakukan Betul, dengan atau badannya. tidak melakukan dengan tubuhnya kamu, dalam arti dan ini yang aku maksud tadi, moralitas dan pragmatis nih. Secara moral ya kamu setuju nggak setuju itu urusan belakangan, tapi secara pragmatis nih pemerintah tuh seharusnya kalau dalam pandangannya aku ya nggak ikut campur dengan urusan tubuh. Kamu Oke. mau jadi kayak kamu mau mau abort kayak ya itu Badannya mereka. iya badannya. Okay, this is just a friendly banter ya. Yeah. Oke, pertanyaan aku, are you supporting nudist or no? Nudist. Iya. Dukung secara hukum atau secara Moral. secara moral dong kalau gitu. Kalau secara moral ya itu lebih bernuansa ya. Asal mereka bisa contain it in an environment. Apakah aku suka ngelihatnya ya enggak. Aku pribadi aku ngelihatnya ya I would rather not look at it. Oke. Tapi ya mungkin asal tidak tanda kutip merugikan siapa-siapa. Oke. Dalam pandangannya aku bisa dirugikan itu kemungkinan ya mungkin anak kecil ya. Oke. Jadi asal tidak mereka nggak melakukan itu di keliling anak kecil, ya mungkin ya udah oke bodo amat, aku nggak gitu peduli. Oke, kalau dari hukum? Hukum, menurut aku ya menurut ya You're supporting them. secara Juga- hukum Iya. di mana Itu legal. itu legal Yeah. untuk kamu to be nudist in public, yes. You Really? support, really? Karena ya slippery slope kan. Kalau aku if I'm like okay, bodily autonomy, you can do whatever you want with your body. Exactly, because that is very contradictive. Ya makanya, jadi aku daripada slippery slope, ya aku sedikit lebih absolutionist sih.
kayaknya. Cuma mungkin orang tuh Tapi bisa kan side effect-nya banyak orang lain. Oke, you're fine with your body, nggak apa-apa. Kamunya, oke, kamu mau telan di tapi depan umum, sok. kalau soal nudist, okay, this is actually really interesting. I've never talked about this before. A nudist itu kan kita itu mempertimbangkan segala hal itu dari segi risiko ya. Nah, misalnya nih aku mau jadi pelakor nih, I want to sell my body for money. Aku tuh merugikan siapa? Tergantung pelakunya yang beli siapa. Kan itu consensual from both sides. Mungkin buat antara dua orang ini nggak terlalu terugikan, tapi kalau ininya punya keluarga, Ya, tapi kan, but the burden of responsibility is not on me as the prostitute. It's the burden on It's on the person who bought. Yeah, the person who is kan dua-duanya dong. buying my service. Ya, tapi kalau orangnya nggak ngomong ke aku, ya aku mana tahu. Misalnya, dan itu juga terjadi. Misalnya gitu nih. Ignorance is a bliss. Nah, sedangkan nudist, tanda kutip, apakah aku merugikan seseorang? Debatable, kan? Merugikan if it's children. Probably. Maybe, Yeah. maybe. I don't know. I'm not claiming anything. I'm saying maybe. Even probably to the married couple, probably still. No, that's the burden of responsibilities on you. Kalau misalnya di Indonesia nih ya, Yeah. ada nudist with this all body autonomous and everything, right? Yeah. Itu possible banget karena they're not used to seeing even us with tank tops. Yeah, here, like an example ngerti yang lagi rame sekarang kan ada orang pakai lingerie ke kampus. And that's been like, it's been a Reality, debate. bro. It's been a debate in public and kampus-kampus di sini kan what? It's like, Girl, that's so stupid. Nah, gini nih. that's a debate in public. How do you feel about Girl, that? that's so stupid. Nah, you know, Which one is No, stupid? because that's a Okay. debate here. thank you for bringing that up because you gave me one point about kita balik lagi ke percakapan nudis tadi nih. Misalnya nih di Indonesia, let's go with, okay, it's legal. As a group kan nudis itu community ya. Yep. As sebagai komunitas yang berkeliling legal. Ya. Nah, ini misalnya aku tuh seseorang yang bermasalah dengan itu, aku nggak mau lihat, aku berseberangan lah dengan itu Opponent pokoknya. lah. Ya aku opponent lah. Oke, kalau aku tahu aku tidak suka, aku tidak mau melihat itu, namanya juga komunitas, mereka pasti akan menetap di satu tempat atau berbagai tempat. Tanggung jawabnya aku nggak pergi ke sana dong. Yeah. Argumennya itu begini, kenapa cuma gara-gara aku tidak suka, that infringes upon their right to be. Karena ada satu hal lagi, komunitas itu bisa bertumbuh dan berkembang. Hingga suatu hari itu terjadi ke keluarga lo sendiri. Itu common concern-nya orang Indonesia terutama. Lah iya, tapi gimana kalau itu nyampe ke orang-orang sekeliling gue semuanya nih sekarang malah podcast you are Right, now this is where individuality becomes a topic karena nih misalnya kita nih kakak adik nih, like you're like literally like you're my flesh and blood, you're my sister, right? Okay. Tapi kamu tuh masih, you're still your own individual. Kamu punya kepribadian kamu sendiri, punya nilai-nilai kamu sendiri. Ya balik lagi, aku tuh siapa buat memaksa kamu menjadi gimana, hidup gimana? Ya meskipun aku mungkin bertentangan ya secara moral, secara nilainya aku nggak suka nih. Kamu melakukan ini, kamu begini. Ya tapi itu kan hidupnya kamu ya. You talk about bodily autonomy. Yeah. All that. Nudist, exposure of public, exposure of yourself to public. Sampai bisa sampai gimana? Your absolute stance bisa sampai gimana? Have sex in public? Wow. Okay. still bodily. Masturbate in That's public? still bodily autonomy. No, that's true. That's true. That's true. It's still bodily That's true, autonomy. Itu kan absolute. Iya kan misalnya, nih misalnya like you and I are having sex in public, ya, and like as long as it's consensual between the both of us. But they're not consenting to it. Yeah, but everybody else, nah ini orang-orang yang di sini nih, they're not consenting to watching us having sex. yeah. But we did. But we are doing that. Is that sexual indecency to you? That is ya secara teknis ya emang sexual decency. Nah tapi kalau kita bahas apakah secara hukum itu sesuatu yang mestinya diperbolehkan, ya hukum itu, so the function of government, somebody like me, I lean more libertarian. Yeah. Jadi I'm in favor, aku tuh lebih suka minimal government intervensi dari pemerintah karena role-nya pemerintah, perannya pemerintah itu adalah untuk upholding certain key liberties. Jadi, how do you say that in Indo? Upholding key liberties. Ada beberapa hal yang nggak boleh diganggu gugat lah gitu. Yes. Ya, oke, ya. Simply put. Oke ya, simply put, kayak hak-hak tertentu yang mutlak yang harus dijaga, dilindungi oleh pemerintah, sisanya up to the individual kan. Kalau pemerintah itu kan punya tanggung jawab untuk melindungi rakyat the vulnerable, sebenarnya itu juga termasuk anak-anak dong. The government has a responsibility to protect children. Kalau di Europe kan, I mean there are like nude beaches for example. Okay, but
I don't know this, so you let me know. Kalau di yang nude beach kayak gitu, anak-anak boleh di situ nggak? Enggak. Nggak kan, nggak boleh kan? Nggak boleh. Maksudnya secara hukum kan? Secara hukum, Nah ya I itu. think it's legal age up. Legal age up kan? Ya no, exactly. Jadi misalnya nih, kamu sama aku nih, kita mau nih di jalanan nih, kita nggak boleh di mana-mana aja. Misalnya kita di Senayan banyak anak kecil, kita jangan di Senayan. Oh, jadi ada area yang boleh dan enggak. Jadi, Karena nude beach kan konsepnya kayak gitu. Iya. It's just that beach. It's just that. It's just that beach. Oke, terutama public spaces tuh harus ada rules, ataupun kalau misalnya emang ada komunitas nudist, mereka harus difasilitasi tempat-tempat tertentu di mana mereka bisa melakukan hal seenak jidat. Iya. Yeah, the beach, yeah. Yeah, the yeah, beach, yeah. This goes Seperti to itu the whole point of like morality and politics kan. Yeah. Pertanyaan gue, kalau misalnya di parkiran mobil itu parkiran mobil dia, properti dia dan bukan Itu kan sempet viral. public place. Come on. Gini. Parkiran Nggak, umum. tapi parkirannya di mana? Parkiran umum. Parkiran umum. Umum bukan residential area juga. So it belongs to the country. Ya. Seharusnya aman. Seharusnya oke. Ya udah. Kenapa orang-orang yang what's the word gebrek? Grebek. Oh sorry. Sekalian geprek deh, boleh geprek. No, I'm so sorry. No, I'm so sorry. My Indonesian, bahasa Indonesia aku tuh udah jauh lebih bagus. Grebek. Cuma kadang-kadang tuh kata-kata kayak kemarin misalnya sendawa sama senggama aku campurin. You know what that means? Oh, yeah. Sendawa Sendawa is to burp. Senggama means to Oh, yeah. oke. Anyways, ini nih tadi yang parkiran nih. Ya. Yeah, so that's property of the nation. That's property of the government. Ya. Yeah. As long as it's not in someone else's private property. Yeah, no, don't in my backyard. Yeah. Yeah, no, don't in my backyard, but like the kayak alleyway itu milik negara ya, oke bodo amat. Okay. Terus ini orang-orang yang gebrek. Grebek. Yang grebekin itu ya bodo amat, urusin urusan sendiri. Iya. Balik Seharusnya jangan gitu ya. Balik Karena lagi sudah kayak ngomongnya. udah Oke. kalian tuh gini, kebanyakan orang ini bukan cuma eksklusif ke orang Indonesia ya, tapi orang tuh suka banget ngurusin urusan orang lain. Bodo amat. Tapi I feel like in Indo that's a big problem. Oh yeah, no, that's Itu sangat-sangat big problem di Indo. kayak maksudnya tuh the tendency untuk manusia untuk suka mengurusi urusan orang-orang itu kan sebuah ya itu karena kita manusia kan. Tapi di Indonesia apalagi karena Iya. kita itu sangat collectivistic, we're very community based kan. Ya, jadi makanya aku mengerti where that comes from. Aku mengerti, aku paham. Dan ini makanya aku semenjak lebih mempelajari lah stoicism. It has helped so much karena kita itu tidak bisa memaksa kehendak kepada orang lain kan. Kehendaknya kita kepada orang lain. Ya, kehendak aja. Kehendak, oke, kita nggak bisa memaksa kehendak kita. kepada orang lain. Kita itu cuma bisa mengontrol apa yang kita melakukan. Betul. Bagaimana kita bereaksi. Sebagai manusia yang sangat kontroversi dan yang mendukung nudism, Misinformasi nih. sedikit lah. Tapi tadi kan udah kita debatin, ini nggak apa-apa. Oke, banyak haters nggak? Oh ya, of course. Ada kalau kita orang kan fanbase, do you have hate base? Yes, of course. That's Oh, iya. hate base. Itu satu Twitter. Oh sumpah. Kebanyakan kali ya Twitter itu cuma isinya tuh orang yang nge-hating doang sih sebenarnya. Dealnya gimana? How do you deal with it? Aku sering ditanyain itu tapi aku nggak tahu gimana jawabnya ya. Karena jujur ya aku nggak bisa mengatakan. Aku kalau bilang aku nggak terdampak ya itu juga bohong. Pasti ada Saya kena mental dikit-dikit lah. ya tipis-tipis. dikit-dikit lah ya everyone ya like Tipis-tipis. tipis-tipis ya, tapi how do I overall deal with it? Karena gimana ya, mami aku tuh dari dulu raised me to be somebody yang sangat punya high sense of self, kayak tahu Berprinsip lah. bukan ya berprinsip tapi maksudnya tuh kayak kenal diri lah. Know yourself. Ya, to like really know myself dan punya a strong sense of kepribadian. Jadi aku tahu tuh aku tuh siapa, kekurangannya aku tuh apa, yang aku kelebihannya aku apa. Yang intinya mami aku tuh juga selalu dari dulu ngajarkan kayak kamu itu tidak bergantung kepada siapapun. You are a strong independent woman. Dan juga karena mungkin lebih kayak gini deh. And I've been very open about the fact that aku datang dari latar belakang yang sangat berprivilege lah kata kasarnya. Dan gara-gara ada ya perlindungan sosioekonomi itu juga aku punya pilihan. I have the option to not care. Kayak beneran, I have the option to not care. Yeah. Jadi kalau aku punya option itu ya kenapa I don't take it? You know? Yeah. At the end of the day, kayak ya orang mau jelekin aku seberapa banyak di internet, mau hate comments-nya seberapa, mau sampai sepuncak kayak mau death threats atau rape threats apa kayak gitu, itu nggak akan pernah menyentuh aku in a direct way. Describe diri kamu dong dalam satu kata. Dalam satu kata. I would say
how crass do I want to be? I think ballsy, just like synonymous to courageous. I think that's like the one. Okay, ballsy. I'll say that's like the one thing I about agree me. with that. I think that's like the one thing about me. I may not always be the smartest, bukan yang paling pinter, paling cantik, paling Tapi paling berbakat, berani. paling apa kayak paling kaya juga enggak, paling whatever. Tapi ya salah satu, if not the only one yang selalu ya pemberani. Probably you're ballsy because you have a lot of testosterone. Oh my god. Oh my. Oke, kita boleh minta lo baca komen dari X gak? Dari X. Dua aja ya. Sure ya, let's go. 2 comments ya. Let's go. Let's see what. Oke, tapi ini yang lucu-lucuan aja. Ini aku nggak pakai contact lens lagi, sorry banget. Indah Ji, mukanya kayak sapi dah, personal lambekmu. Tapi sapi tuh lucu loh. Sampai gemes. Pernah lihat sapi yang rambutnya disalonin kayak gitu, fluffy cows? Lucu loh. Ya bener sih. Ya jadi ya sebenarnya thank you sih sebenarnya karena soal sapi lucu soalnya. Gemes soalnya. Gemes. Nah, the second one, si Mbak Indah Ji ini, just because you're nyolot doesn't mean you're always right. What does nyolot mean? Blak-blakan. No, nyolot kayak very aggressively talking and like, you know, like dominant, very dominant. Ya emang. I don't disagree with this. I don't disagree. Ya. Emang apa korelasinya kebenaran dan akurasi dengan ya nyolot? Ya siapa aja bisa nyolot, nggak selalu benar. Oke, itu dia. Terima kasih Anda udah membaca hater-hater Anda yang karena ya ringan banget sih. Oke, thank you for coming, girl. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Emang selalu seru tau kalau ngobrol sama dia. Iya nggak sih? Setuju. Kayak bisa berjam-jam tapi Yeah. 5 hours later. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share. turn on post notification. And that's Indah Ji. And follow me! Instagram, TikTok at It's Indah Ji. There's also at The Indah Ji Show on TikTok and Instagram, even though we're not really active. And YouTube, find me at The Indah Ji Show. Yes. Nah, kalau kalian nonton sana makin banyak tuh kontroversi debatan orang gila kayak kita. And remember, everything that is said is subjective. If you don't like it, scroll. Exactly. If you don't like it, you can still hate us. If you don't like it, comment. Thank you for the money. If it don't apply, let that shit fly. Yes. That's it for today's episode. Bye-bye.